Halo, selamat pagi. Tetap semangat ya di pembelajaran daring hari ini. Menemukan cara membuat patung dengan tepat. Oke, kita lanjutkan ya ke materinya. Anak-anakku kelas 6 kembali mengingat pembelajaran 1 tentang negara-negara ASEAN. Negara-negara ASEAN kita perhatikan dalam peta yang ada di papan ini. Ini ada Indonesia, Singapura, Kamboja, Thailand, Myanmar, Laos, Vietnam, Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina. Negara-negara ASEAN ini mempunyai keadaan sosial budaya yang berbeda-beda. Namun ada juga persamaannya. Sekarang coba kita perhatikan. Kita amati perbedaan dan persamaan keadaan sosial budaya negara-negara ASEAN. Coba sekarang kita perhatikan kondisi sosial budaya negara-negara ASEAN antara Indonesia dengan Malaysia. Indonesia mengadopsi 3 bunga sebagai bunga nasional pada 5 Juni 1990, yaitu melati, anggrek bulan, dan Rafflesia arnoldi. Kemudian terdapat dari 300 kelompok etnik atau suku bangsa di Indonesia. Ada Yogyakarta dan Bali yang identik dengan kota budaya dan kota pariwisata. Sedangkan di Malaysia, bunga raya ditetapkan sebagai bunga nasional Malaysia sejak tahun 1960. 3 kaum utama Malaysia adalah Melayu, Cina, dan India. Dan Malaysia memiliki Georgetown, kota dengan ragam jenis budaya, banyak gedung peninggalan masa Eropa dan bangunan bernuansa Melayu Tionghoa. Namun Indonesia dan Malaysia mempunyai persamaan, yaitu satu rumpun bangsa Melayu, memiliki akar budaya yang sama, bahasa Melayu sebagai bahasa resmi. Itu adalah diagram Venn antara negara Indonesia dan Malaysia, kondisi sosial budayanya. Nah, tadi kita sudah belajar tentang keadaan sosial budaya Indonesia dan Malaysia. Sekarang kalian coba ya, kalian buat diagram Venn, kalian cari tahu kondisi sosial budaya negara Kamboja dan Vietnam. Ayo kita coba. Negara-negara ASEAN juga mempunyai tumbuhan yang beragam. Tumbuhan itu sangat besar sekali manfaatnya. Tumbuhan bisa menjadi sumber karbohidrat, sumber protein, dan vitamin. Sekarang coba kita baca bacaan yang berjudul tumbuhan sumber karbohidrat, protein, dan vitamin di papan ini.
Setelah dibaca, tolong kalian catat ide pokok dari masing-masing paragraf. Paragraf pertama, kedua, dan ketiga. Sehingga kita tidak lupa ide pokok dari bacaan tersebut ya. Dari ide pokok yang kalian temukan tadi, coba sekarang simpulkan bacaan tersebut. Simpulannya tentang apa ya? Tumbuhan besar sekali manfaatnya. Oleh karena itu, perlu kita rawat karena merawat tumbuhan ini merupakan contoh pelaksanaan sila ketiga Pancasila. Kita harus merawatnya, menyiramnya, itu merupakan beberapa penerapan nilai Pancasila yang sila yang ketiga. Contoh pelaksanaan sila yang ketiga Pancasila terkait menjaga tumbuhan yang lain, ini bisa membuang sampah-sampah yang ada di sekitar tumbuhan tersebut, membersihkannya. Itu merupakan pelaksanaan sila ketiga terkait menjaga tumbuhan juga. Oke. Jadi, begitu besar manfaat tumbuhan untuk kita, untuk semua makhluk hidup, tidak hanya untuk manusia, untuk tumbuhan juga digunakan untuk bernafas manusia karena tumbuhan penghasil oksigen. Ini untuk para petani, untuk manusia, untuk konsumsi, untuk hewan, bernafas hewan, berteduh hewan. Banyak sekali manfaat untuk manusia, untuk hewan, untuk tumbuhan itu sendiri. Jadi perlu kita menjaganya. Di taman, selain ada tumbuhan, kadang-kadang juga ada patung loh. Patung selain terbuat dari batu, juga bisa kita membuat patung dari plastisin. Plastisin bisa dibuat dari tepung. Bahan-bahannya mudah loh. Ini cuma terigu, garam, minyak sayur, air hangat, dan pewarna makanan. Caranya kita perhatikan di papan tulis ini. Oke. Ini adalah contoh patung yang terbuat dari plastisin. Mudah kan? Bagus. Bisa kita coba di rumah masing-masing ya. Demikian materi yang bisa Ibu sampaikan pada hari ini di pembelajaran 5 dan 6, yaitu mengenai keadaan sosial negara-negara ASEAN, kemudian menyimpulkan suatu bacaan, penerapan nilai-nilai Pancasila sila yang ketiga, dan membuat patung dari plastisin. Mudah ya? Semoga materi hari ini bermanfaat untuk kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.